Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Putri dengan NPM 20131414005, Prodi PPKN, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Tidak ada satupun negara yang tidak melibatkan peran pemerintah dalam sistem perekonomiannya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku perekonomian memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan dan telepon. Yang ketiga, yaitu fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian sebagai berikut. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Yang kedua, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendalian mekanisme pasar. Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya terjadi eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah dalam perekonomian yaitu intervensi. Intervensi terbagi lagi menjadi dua, yaitu intervensi pemerintah secara langsung dan intervensi pemerintah secara tidak langsung. Berikut penjelasannya. Intervensi pemerintah secara langsung terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, penerapan harga minimum. Penerapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Yang kedua, penetapan harga maksimum. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi yang sering disebut HET yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Yang berikutnya, intervensi pemerintah secara tidak langsung, yaitu penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara menekankan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah, berikut penjelasannya.
Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Yang pertama, masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan yang bersifat ekonomi atau ekonomi lemah. Jadi, di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer karena pendapatannya rendah. Yang kedua yaitu masalah keterbelakangan. Keterbelakangan merupakan suatu keadaan yang kurang baik jika dibandingkan dengan keadaan lingkungan lainnya. Keterbelakangan dalam hal ini maksudnya adalah ketertinggalan dengan negara lain, dilihat dari berbagai aspek serta berbagai bidang. Yang ketiga, masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja. Pengangguran merupakan suatu kondisi kurang produktif atau pasif sehingga kurang mampu menghasilkan sesuatu. Yang keempat, masalah kekurangan modal. Masalah kekurangan modal adalah salah satu ciri penting bagi setiap negara yang melalui proses pembangunan. Yang kelima yaitu masalah pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan merupakan upaya yang membantu untuk masyarakat ekonominya rendah supaya tidak jauh terpojok. Artinya, untuk menghindari dari adanya gap atau batas antara yang kaya dan yang miskin. Jadi supaya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pada intinya, masalah-masalah yang dihadapi di bidang ekonomi oleh pemerintah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan kita sebagai warga negara yang baik sebaiknya ikut membantu dan mengatasinya dengan cara mengikuti program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena kebijakan-kebijakan atau program-program itu tidak akan bekerja dengan baik jika masyarakat dan pemerintahnya tidak saling bekerja sama. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.